Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video pembelajaran dari Ibu untuk pertemuan ke-9 mata kuliah arsitektur lingkungan. Kemarin kalian sudah mendapat materi dan tugas dari Bu Dwi sampai UTS. Jadi nanti mulai dari sekarang sampai UAS nanti Ibu yang akan memberikan materi dan tugasnya. Kemudian bahasan kita untuk pertemuan ke-9 ini setelah kemarin kalian belajar tentang arsitektur berkelanjutan, kita akan belajar tentang arsitektur tropis. Arsitektur tropis ini pengertiannya itu adalah jenis arsitektur yang memberikan jawaban atau adaptasi bentuk bangunan terhadap pengaruh iklim tropis, di mana iklim tropis itu memiliki karakter tertentu yang disebabkan oleh panas matahari, kelembapan yang cukup tinggi, curah hujan, pergerakan angin, dan sebagainya. Jadi arsitektur tropis inilah yang memberikan jawaban atau adaptasi bentuk bangunan terhadap pengaruh iklim tropis. Makanya dinamakan dengan arsitektur tropis. Para arsitek dapat menjawab dengan warna pasca modern, bisa juga dekonstruksi ataupun high-tech, sehingga pemahaman tentang arsitektur tropis yang selalu beratap lebar ataupun berteras menjadi tidak mutlak lagi. Yang penting adalah apakah rancangan tersebut sanggup mengatasi problematik iklim tropis yang hujan deras, radiasi matahari, suhu udara yang relatif tinggi, kelembapan yang tinggi, ini untuk tropis basah, ataupun kecepatan angin yang relatif rendah sehingga manusia yang semula tidak nyaman berada di alam terbuka menjadi nyaman ketika dia berada di dalam bangunan tropis. Jadi inilah salah satu jenis arsitektur yang mampu mengadaptasi atau memberikan jawaban terhadap iklim tropis yang ada. Jadi bangunan dengan atap lebar mungkin hanya mampu untuk mencegah air hujan untuk tidak masuk ke dalam bangunan. Namun belum tentu mampu untuk menurunkan suhu udara yang tinggi di dalam bangunan tanpa disertai dengan pemecahan rancangan yang lain. Jadi kalau kita ingin merancang bangunan itu tidak cukup hanya dengan menggunakan atap lebar saja, karena atap lebar saja hanya mampu untuk mencegah masuknya air hujan ke dalam bangunan, tapi belum tentu untuk mampu menurunkan suhu udara di dalam ruangan. Maka diperlukan pemecahan rancangan yang lain. Kemudian kriteria arsitektur tropis ini tidak perlu lagi hanya dilihat dari sekedar bentuk atau estetika bangunan beserta elemen-elemennya, namun lebih kepada kualitas fisik ruang yang ada di dalamnya. Jadi kalau yang namanya arsitektur tropis itu yang dikedepankan bukan hanya sekedar bentuk, kualitas bentuk atau estetika dari bangunan, tetapi yang lebih diutamakan adalah kualitas fisik ruang yang ada di dalamnya. Jadi bagaimana kita mampu menciptakan bangunan yang nyaman untuk ditempati, nyaman untuk ditinggali, bukan hanya sekedar indah atau bagus saja. Kemudian pengaruh kondisi suhu yang tinggi dan kelembapan yang tinggi berpengaruh itu terhadap tingkat kenyamanan di dalam ruangan. Jadi apa yang mempengaruhi tingkat kenyamanan kita di dalam sebuah ruangan? Yang mempengaruhinya itu adalah suhu yang tinggi atau kelembapan yang tinggi. Jadi dua ini, suhu dan kelembapan, itu yang mempengaruhi tingkat kenyamanan kita di dalam ruangan. Jadi tingkat sejuk berupa aliran udara, penggunaan material sebagai representasi kekayaan alam tropis. Jadi kita banyak menggunakan material dari kayu, batuan ekspos, atau material asli lainnya.
Kemudian yang sering menjadi pertanyaan atau kita salah kaprah perbedaan antara arsitektur tropis dan arsitektur tradisional. Jadi banyak orang yang mengatakan ya arsitektur tropis itu ya arsitektur tradisional, padahal tidak. Arsitektur tropis bisa juga berbentuk arsitektur yang modern, tetapi arsitektur tradisional ini pasti arsitektur tropis. Karena apa? Karena arsitektur tradisional itu biasanya masyarakat kita itu sudah sangat memperhatikan prinsip-prinsip arsitektur tropis pada bangunannya. Jadi arsitektur tradisional itu merupakan jadi definisi dari arsitektur tradisional itu merupakan sebuah kebudayaan arsitektur yang turun-menurun dan ditularkan melalui kebudayaan. Jadi arsitektur tradisional ini adalah sebuah definisi dari budaya, dari culture. Beda dengan arsitektur tropis. Kalau arsitektur tropis itu merupakan prinsip desain yang menjawab keadaan atau iklim tropis pada pada lokasinya. Lalu apa sih yang menjadi ciri desain arsitektur tropis itu? Jadi kalau kita lihat yang sebuah bangunan bisa dikatakan arsitektur tropis itu apabila yang pertama itu ciri khasnya itu dia mempunyai atap yang tinggi. Biasanya kemiringan atapnya lebih dari 30 derajat. Kemudian ruang yang di bawah atap itu berguna untuk meredam panas. Kemudian biasanya bangunan tropis itu juga mempunyai tritisan atau namanya overstack atap yang cukup lebar, yaitu untuk mengurangi tempias air hujan yang disertai dengan angin. Selain itu juga untuk menahan sinar matahari langsung masuk ke dalam bangunan. Jadi fungsinya biasanya bangunan tropis itu memiliki overstack atau tritisan. Kemudian bangunan tropis itu juga mempunyai lubang untuk ventilasi udara secara silang, sehingga suhu di dalam ruangan itu bisa tetap nyaman. Jadi ventilasinya adalah ventilasi silang. Kemudian memperkecil luas permukaan yang menghadap ke timur dan ke barat, karena di iklim tropis panas matahari timur dan barat itu panasnya maksimal masuk ke dalam bangunan. Kemudian orientasi bukaan jendelanya biasanya bukaannya itu karena dia mengurangi bukaan pada timur dan barat atau orientasi bangunannya timur barat, tapi dia memaksimalkan bukaan jendela di arah utara dan selatan. Pada daerah tertentu, kita juga melihat arsitektur tradisional yang menggunakan rumah panggung. Rumah panggung ini menjadi ciri utama atau jawaban terhadap antisipasi bencana alam seperti gempa dan binatang buas. Desain tropis ini umumnya menggunakan material alam yang sebenarnya bisa didapat di sekitar kita. Jadi arsitektur tropis itu materialnya nggak susah, tapi lebih ke material alam yang ada di sekitar kita. Jadi ada pendapat Dr. R.M. Sugihanto mengatakan bahwa ciri-ciri arsitektur tropis lembab itu yaitu kelembapan udaranya tinggi dan temperatur udaranya relatif panas sepanjang tahun. Itu ciri-ciri dari arsitektur tropis lembab. Jadi kondisi dengan keadaan iklim lembab membutuhkan syarat-syarat khusus dalam perancangan bangunan. Nah, berikut ini merupakan kriteria perancangan bangunan pada iklim tropis lembab. Jadi kondisi yang berpengaruh dalam perancangan bangunan pada iklim tropis lembab itu yang pertama itu adalah kenyamanan termal. Jadi itu yang kondisi yang sangat mempengaruhi perancangan bangunan pada iklim tropis, di mana kita bisa menjawab atau memberikan kenyamanan termal pada bangunan, desain bangunan kita di iklim tropis. Faktor yang mempengaruhi kenyamanan termal terdapat dua aspek, yaitu secara fisik dan lingkungan serta secara psikologis. Jadi baik aspek fisik, lingkungan, dan psikologis. Jadi berdasarkan SNI, Standar Nasional Indonesia, standar kenyamanan termal daerah tropis itu kelembapannya itu berkisar 22 derajat Celcius. Kelembabannya antara 40 derajat sampai 40% sampai 70%.
Kemudian terdapat dua aspek untuk mendapatkan kenyamanan termal. Yang pertama itu adalah mengurangi perolehan panas matahari. Ya, jadi kalau kita ingin bangunan kita itu nyaman di dalamnya, di dalam ruangannya, yang harus kita lakukan pertama itu adalah mengurangi panas matahari yang masuk ke dalam bangunan. Jadi, gimana caranya? Dengan memberikan bukaan dan material. Jadi, mengurangi perolehan panas ini bisa digunakan dengan menggunakan material atau bahan yang yang mempunyai daya tahan terhadap panas. Yang kedua itu adalah dengan memperhatikan kualitas udara yang masuk ke dalam ruangan, sehingga udara yang masuk ke dalam bangunan merupakan udara yang sehat dan baik. Atap memiliki kapasitas panas yang lebih kecil daripada dinding, jadi tahan panas dari bagian atas bangunan dapat diperbesar dengan beberapa cara. Yang pertama dengan adanya rongga-rongga langit, kemudian yang kedua itu ada penggunaan material pemantul panas yang reflektif. Nah, jadi cara lainnya untuk memperkecil masuknya panas ke dalam bangunan kita di sini, yaitu dengan yang pertama itu memperkecil luas permukaan yang menghadap timur dan barat, karena itu paling maksimal masuk dan memberikan panas ke dalam bangunan. Yang kedua adalah dengan menggunakan atap yang dapat memantulkan atau merefleksi panas matahari serta memberikan ini rongga antara atap dan ruangan di bangunan ini. Ini ruangan ini yang dapat mereduksi panas matahari. Pemanfaatan udaranya ini, makanya antara atap dan plafon itu terdapat rongga inilah yang untuk mengurangi panas matahari yang dari atas ini, sehingga udara di dalam di bawah ruangan kita menjadi tetap nyaman. Itu makanya fungsinya atap kita lebih banyak menggunakan atap limas kayak gini. Kemudian penggunaan warna terang itu mempunyai penyerapan radiasi panas yang kecil, sedangkan warna gelap sebaliknya. Jadi warna gelap itu menyerap radiasi panas lebih besar dibandingkan warna terang. Kalau penyerapan panas yang besar akan menyebabkan temperatur permukaannya menjadi naik, sehingga akan jauh lebih besar dari temperatur udara di luar. Hal ini menyebabkan perbedaan temperatur yang besar antara kedua permukaan luar, menyebabkan aliran panas yang besar. Jadi makanya penggunaan warna itu lebih baik diutamakan warna-warna yang terang daripada warna yang gelap, karena warna gelap itu lebih menyerap panas. Jadi kalau kita pakai baju gelap itu lebih terasa gerah dibanding kita pakai baju warna putih warna terang. Kemudian yang kedua itu adalah setelah kelembapan atau kenyamanan termal yang diperhatikan dalam arsitektur tropis adalah aliran udara yang melalui bangunan. Aliran udara ditimbulkan karena adanya gaya termal, yaitu perbedaan suhu atau temperatur udara di dalam dan luar ruangan, dan perbedaan tinggi antar lubang ventilasi. Jadi kegunaan dari aliran udara ini atau ventilasi ini adalah untuk memenuhi kebutuhan kesehatan, yaitu penyediaan oksigen untuk pernapasan, itu membawa asap atau uap air keluar ruangan, mengurangi konsentrasi gas-gas atau bakteri, dan menghilangkan bau yang tidak perlu di dalam ruangan. Dan untuk memenuhi kebutuhan kenyamanan termal dengan pengeluaran panas. Jadi makanya kita sangat perlu menggunakan ventilasi udara, kalau bisa itu yang berukuran besar, karena yang terjadi sekarang ini banyak rumah-rumah minimalis yang mengecilkan ventilasi udaranya. Ventilasinya menjadi kecil sedikit, padahal yang dalam bangunan tropis, prinsip desain bangunan tropis, ventilasi itu punya atau pengaruh penting untuk menjaga kenyamanan termal di dalam bangunan, ya untuk keluar masuknya udara, kelancaran udara, penyediaan oksigen untuk pernapasan kita, untuk mengurangi bakteri, bisa mengurangi bakteri, menghilangkan
menimbulkan bau. Makanya sangat penting yang namanya ventilasi itu. Aliran udara terjadi karena adanya gaya termal, yaitu terdapat perbedaan temperatur antara udara di dalam dan di luar, dan perbedaan tinggi antar lubang ventilasi. Ya, jadi kalau udaranya di luar itu panas, jadi udara itu bergerak dari tekanan yang positif ke tekanan yang negatif. Itu aliran udara. Makanya sebenarnya kita mendesain bangunan itu sangat penting memperhatikan yang namanya ventilasi untuk pertukaran udara. Jadi sebenarnya ventilasi ini bisa diatur sehingga udara di dalam ruangan ini bisa maksimal. Jadi ruangan kita tetap mendapatkan aliran udara yang maksimal, pertukaran udara yang maksimal, selain untuk kesehatan juga untuk kenyamanan. Kemudian yang ketiga adalah selain aliran udara, ventilasi yang perlu diperhatikan di dalam arsitektur tropis itu adalah radiasi panas. Radiasi panas itu dapat terjadi karena sinar matahari langsung masuk ke dalam bangunan dari permukaan yang lebih panas di sekitarnya. Untuk mencegahnya, biasanya radiasi panas ini bisa dengan menggunakan sun shading device atau alat peneduh sun shading device. Jadi cahaya matahari itu langsung cahaya langsung itu tidak dikehendaki untuk masuk ke dalam bangunan karena akan menimbulkan yang pertama silau, yang kedua adalah ruangan menjadi lebih panas sehingga dimanfaatkan untuk penerangan cahaya langit. Jadi pancaran panas dari suatu permukaan akan memberikan kenyamanan termal bagi penghuni. Jika beda temperatur udara lebih dari 40 Celcius, ini seringkali terjadi pada permukaan di bawah langit-langit atau permukaan bawah atap. Karena kalau di bawah atap itu panasnya maksimal. Nah, maka diperlukan beberapa rancangan sun shading. Shading ini ada berbagai bentuk dan juga selain berfungsi untuk mengurangi panas yang masuk ke dalam bangunan, sun shading ini bisa juga untuk untuk estetika, untuk keindahan. Jadi makanya perlu benar-benar dipikirkan dan dirancang. Kemudian derajat tingkat penyinaran. Pemanfaatan sinar matahari perlu memperhitungkan 3 faktor. Jadi yang pertama itu ketinggian lubang cahayanya, lebar lubang cahaya tersebut, dan kedalaman ruang, jarak batas terluar dengan batas datang sinar. Misalkan panjang overstack di muka ruangan itu berapa. Kalau lebar lubang cahaya itu merupakan dimensi horizontal dari lubang cahaya. Artinya lubang cahaya ini biasanya didapat dari jendela ya. Berapa ketinggian jendela kita, kemudian kedalamannya, jadi jangkauan cahaya itu sampai bisa masuk berapa jauh ke dalam bangunan. Itu yang menyebabkan bangunan kita tetap di siang hari kita tidak memerlukan alat penggunaan listrik ke dalam bangunan. Jadi lebih menghemat energi. Penerangan alami pada siang hari. Jadi gunanya jadi pemanfaatan sinar matahari itu pada siang hari ini gunanya untuk penerangan alami pada siang hari. Jadi cahaya matahari itu ada 2. Yang pertama cahaya matahari langsung, ada cahaya matahari difus. Difus itu yang dipantulkan. Makanya cahaya matahari langsung tidak dikehendaki dikarenakan dapat menimbulkan pemanasan dan penyilauan kecuali sinar matahari pagi. Jadi caranya yang paling terbaik itu adalah cahaya matahari difus, pantulan seperti ini. Jadi sinar matahari dipantulkan ke sini sehingga cahayanya lebih belum berkantor atau industri bertingkat menggunakan cahaya alami tanpa sinar panas dan tanpa penyilauan. Bisa dilakukan dengan solusi desain seperti ini. Jadi bagian atas ini dibuat overstack-nya lebih dibandingkan yang bagian bawah. Jadi sinar matahari ini jatuh ke permukaan air sehingga dipancarkan lagi ke sini, panasnya tidak terlalu panas. Ini
salah satu cara solusi desain yang untuk mengurangi cahaya matahari langsung, tetapi bisa mendapatkan manfaat berupa penerangan alami di siang hari. Bangunan berlantai banyak, cahaya langit sampai pada bidang kerja di bagian tikung komponen langit, refleksi luar dan refleksi dalam. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya tingkat penerangan pada ruangan, luas dan posisi lubang cahaya, lebat kritisan, penghalang yang ada di muka, dalam dari ruang permukaan di luar bangunan sekitar lubang cahaya. Nah, ini dia. Ada komponen cahaya itu yang langsung masuk ke dalam bangunan, ada yang merupakan hasil refleksi dari tritisan atau penghalang di bangunan, ada yang merupakan refleksi dari dalam bangunan. Jadi cahaya matahari itu bisa dipantulkan oleh atap. Cahaya matahari itu juga bisa dipantulkan melalui dak beton. Dak beton ini jatuhnya ke atap. Dan cahaya matahari itu juga bisa dipantulkan melalui kanopi. Kemudian cahaya matahari itu bisa dipantulkan juga melalui rumput di sekitar bangunan. Cahaya matahari itu juga bisa dipantulkan oleh lantai. Ini penggunaan skylight ya. Memanfaatkan skylight agar pencahayaan di dalam ruangan sini bisa maksimal. Ini bagian yang di skylight ya, di sini. Ini dibuat terbuka, sedangkan ini tetap ada tutup. Dan ini menggunakan skylight, artinya bentuknya biasanya berupa kaca atau material lain yang tembus cahaya tapi tidak masuk hujan ke dalam bangunan. Sehingga udara dan cahaya bisa maksimal masuk ke dalam bangunan dengan desain seperti ini. Salah satu solusi desainnya. Jadi faktor kenyamanan dalam bangunan yang beriklim tropis lembab merupakan salah satu hal yang terpenting dalam perencanaan atau desain sebuah bangunan. Jadi diperlukan respon pada diperlukan respon kita terhadap iklim tropis lembab yang ada di sekitar kita, yaitu iklim tropis lembab itu berhubungan dengan temperatur udara dan kelembapan udara yang relatif tinggi di sepanjang tahun. Jadi sehingga perlu diantisipasi agar bangunan yang kita desain, yang kita rancang tetap memberikan kenyamanan. Jadi standar kenyamanan itu ketika diukur, jadi temperatur efektif di dalam bangunan itu berkisar 27 sampai 26 derajat Celcius. Kelembapan udaranya sekitar 60%. Pergerakan udaranya 0,25 sampai 0,5 meter. Itu bisa dikatakan nyaman di dalam ruangan. Jadi nyaman itu ya yang bisa kita rasakan, jadi emang harus terukur. Ukurannya yang bisa dikatakan nyaman itu ya ini temperatur efektifnya 20 sampai 26 derajat, kelembapan udara 60%, pergerakan udaranya sekitar 0,25 sampai 0,5%. Dan ini penting untuk diukur di arsitektur tropis. Oke, sekian dulu kuliah materi pertemuan ke-9 dari Ibu. Kita lanjut nanti materi ke-10. Insya Allah nanti kita zoom ya, ke-10 ya. Dan nanti Ibu juga mungkin akan membagikan tugas, tapi tugasnya itu akan mendekati UAS aja nanti, dekat UAS. Kita habiskan dulu materi kita, setelah itu baru tugas. Oke, sampai di sini kuliahnya. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.